ayyanwiyal ma'mum al-iqtida' bihi awil i'timam. Makmum ketika sholat berjamaah wajib niat makmuman. Kalau makmum nggak niat makmuman, tidak sah sholatnya makmum. Berbeda dengan imam. Kalau imam ketika dia sholat berjamaah tapi dia nggak niat imaman, sholatnya imam tetap sah tapi dia nggak dapat pahala berjamaah. Kalau makmum kalau makmum bukan nggak dapat pahala tapi tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan makmuman tetapi dia mengikat sholatnya dengan sholatnya orang. Kalau imam dia sholat sendirian, mau orang ngikut orang nggak ngikut tetap dia sholat sendirian. Tapi kan kalau kita makmum, kita nggak bisa bergerak kalau imam belum bergerak. Karena kita mengikat sholat kita dengan sholatnya orang, oleh sebab itu harus ada pengikatnya. Kita niat makmuman atau niat iktidaan juga boleh. Kapan niatnya? Selagi kita mau mengikat sholat kita dengan imam. Nggak mesti di takbiratul ihram, tapi sunnahnya ketika takbiratul ihram. Sunnahnya ketika usolli fardal maghribi makmuman. Lupa kita usolli fardal maghrib, kita mau jadi makmum usolli fardal maghrib, lupa makmuman. Allahu akbar kabira walhamdulillah, lupa belum makmuman, segera niat makmuman. Boleh. Masih boleh. Tamam. Walau kanat hadhihi niyyah asna shalah lakin ma'al karahah al-mufawwitah li fadhil jamaah. Kalau terlalu panjang jaraknya kita berniat makmuman setelah takbiratul ihram, maka sama kita melakukan suatu hal yang makruh yang dapat menghilangkan pahala berjamaah. Wa yusannu lil imam ayyanwiyal imamah. Akan tetapi bagi seorang imam disunnahkan dia niat imaman. Likai yatahassal ala fadilatil jamaah, supaya dia dapat pahala fadilah salat berjamaah. Wa tajibu alaihi niyatul imamah ma takbiratul ihram fi arba'i mawadhi'. Tapi terkadang imam wajib juga niat imaman. Ada kalanya imam itu wajib niat imaman. Kapan? Ada 4 tempat. Ketika takbiratul ihram dia harus niat imaman. Kapan? Ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat imam harus niat imaman. Kenapa? Sholat Jumat ini tidak sah sendirian. Jadi di saat itu imam juga butuh dengan makmum. Kalau dia sholat sendirian nggak sah. Sholat Jumat harus berjamaah. Di saat itu imam harus niat imaman, karena dia juga berhajat dengan makmum. Yang kedua, fil mu'adah, orang yang ngulang sholat. Contoh, saya sudah sholat duhur. Tiba-tiba ada orang, udah selesai sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba ada orang nyari kawan mau sholat duhur. Dia ngajak, Beb, mau gak temenin saya sholat? Ya khair, bismillah. Habib jadi imam, boleh. Ketika saya jadi imam, saya harus niat imaman. Kenapa? Karena saya ini boleh mengulang sholat dengan syarat saya tetap mengulangnya dengan cara berjamaah. Atau kasus yang kedua, ketika yang pertama kali saya sholat sendirian, sholat duhur. Saya sholat duhur sendiri. Aduh, nggak enak. Masuk ada orang mau cari kawan berjamaah. Oh pas, aku tadi sholat sendirian. Yuk sholat lagi sama saya. Saya udah sholat. Ketika saya jadi imam, saya harus niat imaman. Kenapa? Tidak boleh sholat sendirian terus diulang lagi dengan cara sendirian juga. Tadi juga sama, berjamaah kalau mau diulang juga harus berjamaah. Sendirian kalau mau diulang nggak boleh sendirian, harus berjamaah. Karena apa hajatnya mengulang sholat 2 kali sendirian? Kalau misalnya saya jadi imam, yang awalnya saya sholat sendirian, terus saya berjamaah, saya jadi imam. Kalau saya nggak niat imaman, saya berarti dianggap sholat sendiri. Karena saya niat imaman, maka saya dianggap berjamaah. Maka saya boleh mengulang sholat yang kedua kalinya. Paham? Oke, nggak paham itu ada live streaming, nonton. Di subscribe sekalian. Promosi. Yang ketiga, wafil mandhurah jama'atiha. Saya niat nazar mau sholat berjamaah, contohnya. Kalau saya lulus ujian sekolah, bukan ujian kehidupan.
kalau saya lolos ujian sekolah, saya bernazar sholat duhur berjamaah. Contoh. Maka ketika saya sholat duhur, saya dianggap jadi imam, saya wajib niat imaman. Kenapa? Karena saya nazar berjamaah. Maka saya harus mengerjakan sholatnya harus secara berjamaah. Kalau saya nggak niat imaman, berarti saya nggak dianggap berjamaah. Maka sudah 3 hal. Yang keempat, wa fil majmu'ah bil matar jam'at takdim. Salah satu sebab kita dibolehkan jamaah takdim, salah satu sebab kita dibolehkan jamaah takdim adalah ketika hujan deras. Contoh gambaran, ini kita masuk masjid, sholat duhur. Keluar pas lagi sholat duhur, derasnya hujan, buam, deras. Kebiasaannya kalau udah hujan panjang sampai asar. Kita punya pikiran, ini kalau saya pulang, nanti mau balik lagi sholat jamaah di masjid, susah. Sementara saya tetap harus pulang. Entah mau kerja, entah ada yang tunggu. Nanti ada syarat-syaratnya dibolehkan ini. Jamaah takdim ketika hujan. Tamam. Maka di sini boleh kita menjamak takdim sholat asar di waktu zuhur, tapi syaratnya harus jamaah takdim. Ini jangan dipraktekkan sampai kita bahas masalah sholat musafir. Nanti kalau sudah sholat musafir, syarat-syarat syah jamaah takdim baru boleh dipraktekkan. Tamam. Kita jamaah takdim. Jamaah takdim. Sholat asarnya kita percepat. Kenapa? Karena kita takut tidak bisa berjamaah ketika sholat asar. Maka di saat itu ketika saya mau jadi imam, wajib niat imaman. Kenapa? Dibolehkannya saya menjamak takdim karena lagi hujan, supaya saya tidak kehilangan fadilah sholat berjamaah. Kalau saya nggak niat imaman, berarti saya sholat sendirian. Kenapa harus jamak takdim? Ya sholatnya di waktunya. Tapi dibolehkan jamak takdim supaya tidak kehilangan fadilah sholat berjamaah. Nah, makanya wajib niat imaman, teman. Falau taraka niyatul imamah fi hadhil mawadhi' lam tasih sholatuhu illa fil mandhurah. Kalau ditinggalkan niat imaman daripada setiap sholat yang 4 tadi, Jumatkah, ngulangkah, nazarkah, atau jamak takdim ketika hujan, maka tidak sah sholatnya. Kecuali ketika sholat nazar, sholatnya tetap sah tapi dihukum dosa. Kenapa? Tidak menjalankan nazar. Tamam.